Al-hadi utawi pelajaran kang nomor 1 wa salasunan 30. Wafatu Khadijah iku menjelasaken kapundhute Sayyidah Khadijah. Zuwaju Saudata lan nikah Sayyidah Saudah wa Aisyata lan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhunna. Fis sanati iku tetep ing dalam taun al-ashirati kang kaping 10. Di tahun ke-10 Kanjeng Nabi jadi Rasul umur 40, berarti 10 tahun kemudian Kanjeng Nabi umur 50. Di umur 50 ini Kanjeng Nabi dapat 10 tahun minan nubuwati saking kenabian. Kanjeng Nabi menjadi Rasul dapat 10 tahun. Tuwfiyat kapundhut sapa as-sayyidatu tuan putri, sapa as-sayyidatu tuan putri Khadijatu rupane Khadijah. Fahazina mongko sedih alaiya atas alaiya ing atase wafatu Khadijah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huznan kelawan sedih syadidan kang banget. Sayyidah Khadijah nu pintar. Sayyidah Khadijah beliau suka membaca Injil, faham sifat-sifat Nabi terakhir, faham. Makanya beliau bersumpah, saya tidak akan menikah kecuali dengan Nabi yang terakhir. Akhirnya Sayyidah Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Khadijah sangat sayang kepada Rasulullah karena beliau tahu kalau Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Makanya beliau Sayyidah Khadijah sebisa mungkin apa yang beliau miliki digunakan untuk memperjuangkan agama Islam. Dagangane grosir terbesar di Mekah niku habis damel pembiayaan perjuangan agama Islam. Li'anna krana sak temene Sayyidah Khadijah kanat iku ana sapa Sayyidah Khadijah tuhibbu iku demen cinta seneng sapa Sayyidah Khadijah hu ing Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Sayyidah Khadijah itu sangat mencintai Rasulullah karena beliau tahu betul kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan hakikatnya orang yang beriman pertama kali itu bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Ali, tapi Sayyidah Khadijah. Karena wajarnya seorang laki-laki kalau ada problem curhatnya kepada istri. Dan Kanjeng Nabi pertama kali mantuk ndugi Gua Hira curhati tentang Sayyidah Khadijah. Zamiluni fazammaluhu. Liana kana tuhibbu wa tamna'u lan bela sapa Sayyidah Khadijah anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamna nggih nyegah mau nyegah wa tamna ulan nyegah nek adifa ning belo wa tamna ulan nyegah sapa Sayyidah Khadijah anu saking Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Quraisyin ing pilorone wong kafir Quraisy. Sayyidah Khadijah itu membela Kanjeng Nabi, menghalau
penganiayaan dari orang kafir Quraisy. Mereka tidak berani sungkan kali Sayyidah Khadijah wong sugih nggih. Nggih modali nyambut gawe, nggih ngutangi, nggih bantu napa. Akhir kate diganggu sungkan. Kate tak ganggu bojone juragan. Sungkan gak wani. Fatazawwaja mongko nuli nikah sinten Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatiha ing dalam sakwise kapundhute Sayyidah Khadijah bi Saudata kelawan Sayyidah Saudah niki nggih dinikahi Kanjeng Nabi. Niki rondo anake akeh mlebu Islam. Rondo mlebet Islam nggih. Anake akeh gak duwe bojo, manggon teng Mekah. Nek mboten dinikahi Kanjeng Nabi dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Makane dinikahi Kanjeng Nabi walaupun beliau niku rondo anake akeh nggih sepuh, anake akeh nggih sepuh. Gak duwe anak ngono kemungkinan sik nom nggih. Nah, jadi pernikahan Kanjeng Nabi bukan karena hawa nafsu, bukan karena syahwat, tapi karena kemanusiaan, yaitu melindungi seorang wanita dari penganiayaan orang kafir Quraisy. Dan dia beriman. Saat itu mboten enten yang Islam nggih sak glubek Mekah tok niku. Kanthi Mekah penggede-penggedene kejam-kejam. Pada antufiya ing dalam sakwise yen to kapundhut Anda saking Sayyidah Saudah sapa zaujuha suamine Saudah setelah meninggalnya suami Sayyidah Saudah. Suaminya meninggal, kasihan. Dia iman, dia janda, dia punya anak, enggak ada yang melindungi, enggak ada yang memberi suaka. Jadi dinikahi kali Kanjeng Nabi. Wa kanat lan ono Sayyidah Saudah qad amanat iku teman-teman iman sapa Sayyidah Saudah billahi kelawan Allah wa rasuli lan utusan Allah. Beliau itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Wa khalafat lan ninggalno sapa Sayyidah Saudah aqaribaha ing pira-pira kerabate Sayyidah Saudah. Beliau meninggalkan kerabat-kerabatnya yang tidak mau beriman. Wa ba'da syahrinan ing dalam sakwise sak wulan. Setelah menikah kali Sayyidah Saudah dapat 1 bulan, aqada mongko akad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah ta ing atase Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menikahi Sayyidah Aisyah ini atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Tuh. Lah napa Gusti Allah kok ngengken Kanjeng Nabi nikahi Sayyidah Aisyah? Nek Kanjeng Nabi mboten nikah Sayyidah Aisyah, maka Islam tidak sempurna. Hubungannya nopo? Hubungannya Kanjeng Nabi niku terkadang di luar rumah. Maka yang belajar urusan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi di luar rumah, itu yang bisa belajar adalah para sahabat. Ilmu dagang, kejujuran, sosial, macam-macam. Niku sahabat. Ketika mereka di luar bersama Rasulullah, mereka yang merekam, mereka yang mengawasi, mereka yang menghafalkan, mereka yang mengambil ilmu dari Rasulullah. Istri-istri Rasulullah tidak bisa.
Mosok garwane Kanjeng Nabi mlaku-mlaku ning pasar. Tapi urusan di dalam rumah para sahabat nggih mboten saged. Kanjeng Nabi nek adus yo napa mosok sahabat ndengke. Maka hal ini harus disampaikan oleh wanita. Kalau bukan istri Kanjeng Nabi piyambak tidak bisa. Maka Allah menyuruh atau mengutus Rasulullah SAW untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Yang nanti tugasnya Sayyidah Aisyah adalah mengawasi syariat yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di dalam rumah, seperti kemesraan dengan istri, mandi bersama dengan istri hukumnya boleh apa tidak, mandi dengan istri tapi timbanya jadi satu boleh apa tidak. Nah, kalau iktikaf terus kepalanya di pangkuan istri boleh apa tidak, terus mencium istri bagaimana, bergurau dengan istri bagaimana, setelah hubungan badan boleh langsung tidur apa harus mandi dulu. Nah ini para sahabat tidak tahu, yang tahu adalah istri-istri Rasulullah. Kalau tidak ada beliau-beliau, Islam tidak sempurna. Orang akan kehilangan suri tauladan urusan rumah tangga. Berkat Sayyidah Aisyah, separuh pembahasan Islam yang berada, karena Islam itu membahas dua hal, di luar rumah dan di dalam rumah. Yang di dalam rumah ini dipantau oleh istri-istri Rasulullah. Maka Islam sempurna. Binti Abi Bakrin kang dadi putrine Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya, cerdas. Wahya hali utawi Sayyidah Aisyah fisabiati iku ing dalam umur 7 min umriha saking umure Sayyidah Aisyah. Nah, niki nggih tidak langsung napa nggih. Kanjeng Nabi satu rumah mboten. Tidak langsung satu rumah. Ya, ada sebagian teman-teman yang menjanggalkan pernikahan Rasulullah dengan istri Sayyidah Aisyah ketika usia 7 tahun. Ini ada yang menjanggalkan. Tapi kita tidak masalah. Tidak masalah. Wong tarikh di sejarah juga tertulis usia 7 tahun. 7 tahun orang nikah itu tidak harus berhubungan badan, tidak harus. Kalau memang masih kecil, belum bisa berhubungan badan, tidak usah. Kalau untuk mencium, tidak masalah wong istri. Fisabiati min umriha dari umurnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kecerdasan seorang wanita itu selisihnya 5 tahun dengan kecerdasan perempuan, dengan laki-laki. Nek lari jaler umur 5 tahun sik dulinan. Tapi nek arek wedok umur 7 tahun 7 ditambah 5 pinten? 12. Setara dengan laki-laki yang usia 12 tahun. Dan ketika beliau usia 9 tahun sudah balik. Balik itu dewasa dalam Islam. Nah, kalau dewasa nggak dewasa. Pemikirannya sudah dewasa. Sudah ketaklif. Walam yatazawwad lan ora tau nikah sapa Rasulullah SAW bikron ing perawan ghairaha kang sakliyane Aisyah. Rasulullah menikahi wanita perawan hanya kepada Sayyidah Aisyah. Oh, apa ini kelainan? Bukan. Nikahnya Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau itu atas perintah
Allah, atas perintah Allah. Ada yang dinikahi oleh Rasulullah sehingga karena beliau itu masih keluarga besar, maka kaumnya masuk Islam semua. Jadi nikah juga ada hubungannya dengan dakwah. Seorang putri dinikah, lalu satu kerajaan bisa Islam semua, mengikuti putri pembesar kaum tersebut. Itu termasuk. Makanya Islam niku nek ningali hal ini, nikah itu enggak harus. Nikah itu orientasinya bukan syahwat-syahwat saja. Nikah itu kalau dalam Islam lebih besar ke tanggung jawab. Lebih besar ke tanggung jawab. Orang menikahi satu, ya bertanggung jawab. Dan menikahi dua itu bukan kok langsung orientasinya ke syahwatnya ini pikirannya kotor gini enggak. Membimbing satu orang itu berat, apalagi membimbing dua orang. Masing-masing punya anak. Istri pertama punya anak 5 sama atau 3, istri kedua 3. Itu adalah tugas yang sangat berat karena dia harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada kedua istrinya. Membahagiakan satu istri saja sulitnya luar biasa, apalagi 2 istri. Mencukupi anak-anak dari satu istri saja berat, apalagi mencukupi anak-anak dari 2 istri atau 3 istri atau 4 istri. Jadi ini tanggung jawab yang sangat besar. Dia harus bekerja keras, dia harus membimbing keagamaannya, kerohaniannya, semangat kerjanya, semangat ibadahnya, semangat dermawannya. Itu berat. Jadi nikah itu jangan difikirkan tentang seks-seksnya saja, lebih berat ditanggung jawab, lebih berat di pendidikan. Walam yatazawwad, dan tidak menikah siapa Rasulullah bikran kepada seorang perawan, wairoha sa'liyani Sayyidah Aisyah, wadakhala lan manjing sinten Rasulullah SAW biha kelawan Sayyidah Aisyah fil Madinati ing dalam Madinah. Sampeyan lihat nggih, Sayyid Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah niku setelah 1 bulan menikah dengan Sayyidah Saudah. Semuanya atas perintah Allah. Kita yakin seperti itu karena ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Niku ayatnya seperti itu. Dan kita mempercayai ayat itu karena ayat itu disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu benar karena beliau utusan yang didukung adanya mukjizat-mukjizat itu. Rasulullah tahun ke 10 istrinya meninggal terus menikah Sayyidah Saudah terus dapat 1 bulan menikah kali Sayyidah Aisyah. Berarti waktu itu Rasulullah masih di Mekah. Tapi Rasulullah satu rumah dengan Sayyidah Aisyah itu ketika di Madinah, bukan di Mekah. Ketika di Madinah. Berarti 3 tahun berikutnya. Karena Rasulullah hijrah niku di tahun ke-13. Rasulullah hijrah niku di tahun ke-13. Berarti kalau Sayyidah Aisyah niki umurnya berapa? 7, 8, 9, 10. 10. Berarti Sayyidah Aisyah satu rumah dengan Rasulullah
di Madinah. Wa dakhala biha fil Madinah itu buktinya kalau Rasulullah satu rumah dengan Sayyidah Aisyah itu ketika di Madinah. Berarti itu usianya sudah 10 tahun atau 9 tahun. 10 tahun. Kalau 10 tahun wanita itu sudah balik. Sudah balik. Sudah dewasa. Jadi pemikirannya sudah setara dengan laki-laki yang berusia 16 tahun. Tapi laki-laki yang tidak manja yo. Masih umur pinten aja mak-makan. Allah alam. As'ilatun ya. Mata tuwfiyat Sayyidah Khadijah, kapan Sayyidah Khadijah meninggal, yaitu di tahun ke-10. Mata tazawwaja bi Saudah, kapan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah? Di tahun ke-10 juga, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Ngoten nggih. Hal tazawwaja bikra terus napa? Mata tazawwaja bi Aisyah, kapan beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah? 1 bulan setelah menikah dengan Sayyidah Saudah. Ngoten nggih. Wa kam kana umruha, berapa umurnya Sayyidah Aisyah pada waktu itu? Umur 7 tahun. As-sabi'ah 7 tahun. Hal tazawwaja bikran ghayraha, apakah beliau menikah dengan perawan selain beliau Sayyidah Aisyah? Tidak. Aina dakhala biha, di mana beliau Rasulullah masuk ke dalam satu rumah dengan Sayyidah Aisyah, yaitu ketika di Madinah. Berarti setelah 13 tahun di Mekah. Berarti Sayyidah Aisyah sudah berusia 10 tahun. Al-khulasatu wa fi sanatil ashirati tuwfiyat Sayyidah Khadijah, dan di tahun ke-10 Sayyidah Khadijah meninggal. Fatazawwaja ba'da Saudata, lalu setelah itu Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah karena melindunginya. Semua Aisyah, kemudian kepada Sayyidah Aisyah atas perintah Allah untuk bertugas memantau Rasulullah SAW ketika di dalam rumah untuk disampaikan kepada umatnya. Sayyidah Aisyah ini sepeninggal Rasulullah usianya panjang. Karena nopo ngajar. Banyak tabi'in yang belajar agama kepada Sayyidah Aisyah. Niku fungsinya, tugas beliau. Wa ya fi sabi'ati min umriya, sedangkan beliau berusia 7 tahun. Wa dakhala fil Madinati, dan satu rumah dengan Rasulullah ketika di Madinah. Usia berapa? 7, 8, 9, 10 tahun sudah balik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.